Berjumpa kembali dengan Mr. Sam. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ciri khusus makhluk hidup untuk tumbuhan bagian ke-1. Ayo siap belajar untuk mempelajari ciri khusus makhluk hidup untuk tumbuhan. Ciri khusus pada tumbuhan untuk bunga teratai. Ini adalah gambar dari bunga teratai. Teratai hidup di air, umumnya di kolam. Karena indahnya bunga, tumbuhan ini menjadi salah satu tanaman hias yang banyak digemari. Nah, ciri khususnya apa? Daun teratai lebar dan tipis sehingga mempermudah penguapan air dari tanaman tersebut dan penyerapan cahaya matahari. Batang dan akar teratai memiliki rongga-rongga udara yang berfungsi membawa oksigen ke batang dan akar, sehingga teratai dapat bernapas walaupun batang dan daunnya akar terendam dalam air. Akar teratai berada di dasar air. Akar ini menambatkan diri dengan kuat di dalam lumpur di dasar air. Hal ini berguna untuk menahan teratai dari hempasan arus air. Kaktus. Nah, inilah gambar dari pohon kaktus di padang yang luas. Kaktus hidup di tempat kering. Oleh karena itu, tumbuhan ini dikelompokkan ke dalam tumbuhan xerophyte atau tumbuhan yang telah beradaptasi terhadap kehidupan di daerah kering. Ciri khusus: memiliki daun yang berbentuk duri, berfungsi mengurangi proses penguapan air dari dalam tubuhnya. Batang kaktus memiliki klorofil untuk dapat melakukan fotosintesis. Batangnya juga besar dan menggembung untuk menyimpan air cadangan air. Mempunyai akar panjang berguna untuk mencari air di dalam tanah yang dalam. Kantung semar. Nah, inilah yang disebut tumbuhannya, daun ataupun bunga kantung semar. Ya, bentuknya agak berbeda, istimewa. Tumbuhan ini hidup daerah rawa yang miskin akan kandungan mineral nitrogen. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, kantung semar memperolehnya dari serangga. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, kantung semar memperolehnya dari serangga. Ciri khususnya: bagian bunga kantung semar mengeluarkan madu untuk menarik perhatian serangga. Pada salah satu daun kantung semar berubah menjadi berbentuk kantung dengan warna yang mencolok perhatian serangga untuk hinggap. Pada bagian kantung ini terdapat lapisan yang lengket. Jika ada serangga yang hinggap pada kantung ini, maka akan terpeleset ke dalam kantung dan tidak dapat keluar lagi, sehingga kantung semar tersebut dicerna, sehingga serangga tersebut dicerna, serangga tersebut dicerna oleh kantung semar untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Tumbuhan Venus. Nah, inilah tumbuhan Venus, bentuknya seperti ini. Tumbuhan Venus disebut juga tumbuhan perangkap serangga. Tumbuhan ini memakan hewan-hewan kecil, misalnya serangga dan laba-laba. Ciri khususnya apa? Nah, kita pelajari ciri khususnya. Sama halnya dengan tumbuhan lain, tumbuhan Venus juga dapat membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Nitrogen yang dibutuhkan tumbuhan Venus tidak boleh diperoleh dari sari-sari makanan yang dihisap dari dalam tanah, tetapi dapat diperoleh dari hewan-hewan kecil seperti serangga. Tumbuhan Venus memiliki daun yang terbagi dua bagian dengan semacam engsel. Jadi engsel bisa ditutup di bagian tengahnya. Pada bagian tepi daun bentuk menjari. Kedua bagian daun tersebut seperti buku yang terbuka. Jika seekor serangga mendarat di permukaan daun, maka daun akan menutup dengan cepat sehingga serangga tersebut terperangkap dan tidak dapat keluar lagi.
Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini yang membahas tentang ciri khusus makhluk hidup untuk tumbuhan bagian pertama. Dan materi ini untuk tingkat SD. Jangan lupa tekan tombol subscribe and like. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan.